Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan Ramdan Nahdi. Fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Rumah Dukun. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Ini rumahnya ya? Tanyaku. Iya, balas ayah. Aku berdiri di depan sebuah rumah berlantai 2. Dari bentuk dan jendelanya mirip sekali dengan rumah Belanda. Ayah bilang kalau rumah ini sudah 3 tahun tak ditempati. Terlihat jelas sekali dari cat putihnya yang kusam dan kehitaman. Rumput di halaman depannya pun lumayan tinggi, cukup untuk menenggelamkan adikku, Hamid. Bagian terseramnya adalah ada satu pohon mangga dan pohon beringin di depan rumah. Melihatnya aja aku udah merinding. Nyik. Ayah membuka pagar besi yang sudah berkarat. Suara dicitanya bahkan terdengar ngilu di telingaku. Hayo masuk. Kami berjalan melewati rerumputan yang tinggi. Hamid, jangan jauh-jauh dari kakak, nanti hilang. Candaku disertai tawa. Bu, kakak ngeledek, sahutnya. Arsyad, jangan dipecandain terus adiknya, tegur ibu. Iya bu, awas licin, ucap ayah saat menginjakkan kaki di lantai teras yang agak berlumut. Wah, bisa kerja bakti sampai malam ini, celetukku. Makanya ayah ajaknya pagi-pagi, biar malam bisa tidur nyenyak. Ayah membuka pintu. Rumahnya adem banget, ucapnya. Tapi banyak debunya, sahutku. Wajar, udah hampir 3 tahun kosong. Yuk, mulai bersih-bersih. Ibu sama ayah bersihin lantai 1, kamu sama Hamid bersihin lantai 2. Perintah ibu. Barang-barangnya simpen aja dulu di ruang tengah. Oke sip, yuk Hamidun. Aku dan Hamid berjalan ke arah tangga di dekat ruang tengah. Tepat di bawah tangga ada sebuah kamar mandi. Di dekatnya ada ruangan yang cukup besar. Entah itu ruangan apa. Soalnya pas aku coba buka, ternyata terkunci. Hati-hati, tangganya licin, ucapku sembari menaiki anak tangga. Iya kak, sahut Hamid. Tiba di lantai 2, aku sudah disambut dengan sebuah ruangan lengkap dengan sofa dan meja kecil. Di dekatnya ada 2 pintu kamar. Aku membuka jendela yang berada tepat di belakang sofa agar ada cahaya yang masuk. Terdengar suara benda terjatuh dari salah satu kamar. Apa itu, Mit? Tanyaku pada Hamid. Enggak tahu, Kak. Kubuka pintu kamar pertama. Seketika itu tercium bau busuk yang menyengat. Bau, Kak, ucap Hamid. Iya. Ku coba menyalakan lampu, tapi tak bisa. Terpaksa harus masuk ke kamar dan membuka jendela, kemudian mencari sumber bau busuk itu. Kayaknya dari bawah kasur, ucapku sembari menyorot bawah kasur dengan lampu ponsel. Tuh kan bener, terlihat ada bangkai kucing. Heran, kamar yang tertutup rapat dan tidak ada celah untuk hewan masuk. Kok bisa ada bangkai kucing tergeletak di bawah kasur? Ambil kak. Ih, kamu aja sono, tolakku. Bau. Iya, kakak juga tahu. Ku geser kasur itu, kemudian mengambil kain penutup sofa untuk membungkus bangkai kucing itu. Mau kemana kak? Tanya Hamid saat ku setengah berlari keluar kamar. Mau ngubur kucingnya, sahutku, lalu menuruni tangga. Apa itu Syat? Tanya ibu yang sedang membersihkan dapur. Bangkai kucing bu, sahutku sembari berlari keluar. Kubur di depan aja. Iya bu, sahutku. Kuletakkan bangkai itu di lantai teras, lalu menghampiri ayah yang ada di kamar depan. Ayah, ada cangkul nggak? Tanyaku. Buat apaan? Mau ngubur bangkai kucing? Coba pinjam tetangga aja. Oke.
Aku berlari keluar, kemudian pergi ke rumah tetangga yang terdekat. "Permisi, assalamualaikum," sapaku. "Waalaikumsalam." Seorang wanita parubaya membalas salamku. "Maaf bu, boleh saya pinjam cangkul? Adik bukan orang sini ya, soalnya ibu baru lihat mukanya." "Iya bu, saya baru pindah ke sini." "Oh, tinggal di mana?" "Di rumah ujung yang dekat kebun." "Rumah dukun?" "Rumah dukun maksudnya apa bu?" tanyaku heran. "Ibu saranin jangan tinggal di sana, bahaya." "Emangnya ada apa bu?" "Pokoknya jangan, mending cari rumah lain daripada nanti keluarga adik kenapa-kenapa." "Insya Allah gak bakal kenapa-kenapa bu." Wajah ibu itu langsung berubah kesal. "Ya udah kalau gak percaya, cangkul ada di sana." Ibu itu menunjuk ke samping rumah. Aku heran dengan perubahan sikapnya itu. "Makasih bu." "Sebelum dibalikin tolong dicuci bersih ya, jangan sampai ada tanah sedikit pun," pinta ibu itu dengan suara agak meninggi. "Iya bu." Aku pun kembali ke rumah, kemudian langsung menguburkan bangkai kucing itu di dekat pohon mangga. Sementara di tempat lain, pegel banget. Gumamku seraya berbaring di atas kasur. Setelah hampir 3 jam membersihkan kamar dan lantai 2. "Mit, udah selesai belum?" teriakku. "Belum kak," sahutnya dari kamar sebelah. "Kakak ke bawah dulu ya." "Iya kak." Aku pun bangkit, lalu berjalan keluar. Terlihat kamar Hamid tertutup rapat. Kemudian turun ke bawah. "Mau makan, Syad?" tanya ibu yang sedang duduk di ruang tengah. "Emang ada makanan bu?" Aku berbalik tanya. "Ibu masakin mie." "Oh boleh bu." Coba tanya Hamid, dia mau juga nggak, biar sekalian. "Baru aja turun masa suruh naik lagi?" gerutuku. "Hamid kan ada di depan, lagi nyaputin rumput sama ayah." "Hah? Masa sih bu?" "Iya Syad." Aku berlari ke depan. Benar saja, Hamid dan ayah sedang mencabut rumput. Lantas siapa yang tadi menyaut dari kamar Hamid? Ih, aku langsung merinding. "Mit, mau mie nggak?" tanyaku. "Boleh kak," sahutnya. "Oke." Singkat cerita, setelah memakan mie, aku kembali ke kamar. Lelah dan perut yang kenyang merupakan perpaduan yang sangat pas untuk tidur. Hanya dalam hitungan menit, aku pun sudah tertidur. "Sat, Arsat." Kurasakan sentuhan di pundak. Kubuka mata. "Wah!" teriakku saat wajah ayah sudah ada di hadapan. Ayah ngagetin aja. "Habisnya kamu dari tadi gak bangun-bangun. Udah maghrib. Ayo sholat jamaah di bawah." "Iya ya." Aku pun bangkit. Kemudian turun ke bawah dan ke kamar mandi. Ternyata lampunya masih mati. Terpaksa harus ambil wudhu sambil gelap-gelapan. "Lampu kamar mandinya masih mati ya?" tanyaku sembari menghampiri ayah. "Iya, udah coba diganti tapi masih mati. Besok ayah panggil tukang listrik." Kami pun sholat berjamaah. Setelah itu lanjut mengaji. Bagaimanapun rumah ini sudah lama kosong, maka perlu ada pengajian, supaya nanti malam kami bisa tidur dengan tenang dan tak ada gangguan. Terdengar suara benda terjatuh. "Suara apa itu ya?" tanyaku. "Paling tikus," balas saya. "Dah lanjut ngajinya." Bruk. Suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas sekali dari ruangan di dekat tangga. "Di sana kayaknya ya." Aku menoleh ke ruangan itu. "Iya, itu gudang, belum dibersihin. Soalnya bos ayah lupa naruh kuncinya di mana," jelas saya. Oh, kami pun lanjut mengaji. Setelah itu makan malam. "Aku ke atas dulu ya," ucapku lalu berlari ke atas. Sesampainya di kamar, langsung membaringkan tubuh di atas kasur. Tak lama aku pun tertidur. Samar terdengar suara gesekan. Kubuka mata, kemudian melirik ke sudut kamar. Terlihat Hamid sedang berdiri menghadap tembok. "Ngapain di kamar kakak, Mit?" tegurku. Namun Hamid bergeming, tak membalas ucapanku. Ku ambil posisi duduk di ujung kasur. "Mit," panggilku. "Iya kak," sahutnya. "Ngapain di sana?" Hamid membalikkan badan. "Ini kak."
Ia menunjukkan jemarinya yang berdarah. Ya Allah, aku berdiri untuk menghampirinya. Namun baru maju beberapa langkah, ia malah tertawa kencang. Sontak aku berdiri mematung, sembari memandangi wajah Hamid yang terlihat sangat pucat. Kak, Hamid berjalan mendekat. Ia mengambil pensil di meja belajar. Entah kenapa tubuhku tak bisa bergerak. Aku pun merapal doa. Berisik, sentak Hamid, seraya menghujamkan pensil itu ke perutku. Spontan aku memegang perut yang terasa sakit sekali. Pensil itu masih menancap. Kemudian darah segar terlihat mengalir. Aku berlari ke bawah sambil memegangi perut yang terasa sakit. Darah terus menetes, membasahi lantai dan anak tangga. Ayah! Teriakku dengan nada panik saat melihat ayah sedang duduk di ruang tengah. Ada apa, Syad? Tanyanya bingung. Saat ku menghampirinya, tangisku pecah. Ada apa, Syad? Tanyanya lagi seraya bangkit dari kursi. Hamid, balasku terisak. Hamid kenapa? Hamid nusuk perut aku ya. Kutunjukkan pensil yang masih menancap di perut. Nusuk gimana? Orang perut kamu gak kenapa-napa gitu. Aku melihat ke perut. Tak ada sedikit pun noda darah di pakaian. Kemudian mengangkat pensil yang dari tadi ku pegang. Ternyata pensilnya pun tidak menancap di perut. Tadi perut aku berdarah kok sekarang? Sungguh aku sangat bingung. Mungkin kamu cuma mimpi, tapi ke bawah sampai dunia nyata. Makanya sebelum tidur baca doa dulu. Aku udah baca doa, ayah. Tadi beneran sakit banget perutnya, sampai keluar darah. Kenyataannya, perut kamu gak kenapa-napa kan? Sepertinya ayah tak percaya dengan ucapanku. Sebenarnya aku pun tak percaya dengan kejadian barusan. Namun rasanya begitu nyata, sangat nyata. Pensil di genggaman serta rasa sakit yang kurasakan memanglah nyata. Lantas kemana perginya darah yang tadi menetes? Apakah ini semuanya halusinasiku saja? Coba kamu duduk dulu. Ayah memintaku duduk di sofa. Kemudian ia berjalan ke dapur untuk mengambilkan segelas air. Sebelum memberikannya padaku, beliau merapalkan doa di atas permukaan air. Aneh, setelah aku meminum air itu, perasaan ini menjadi lebih tenang. Gimana? Enak kan? Tanya ayah. Aku mengangguk pelan. Tapi aku yakin banget itu bukan mimpi ya. Aku sadar 100%. Ucapku masih menyangkal kalau kejadian tadi hanya halusinasiku saja. Ya udah, gak usah dipikirin. Yang penting kamu gak kenapa-napa. Sekarang mending kamu ambil wudhu, terus sholat malam, berdoa sama Allah, minta perlindungan dari segala gangguan. Pesan ayah. Iya ayah. Aku berdiri, tapi tiba-tiba teringat sesuatu tentang percakapanku dengan tetangga. Ayah. Ya. Apa ayah tahu tentang rumah dukun? Tanyaku. Rumah dukun? Ayah baru dengar, Syad. Emangnya kenapa? Tetangga dekat rumah bilang ya, kalau rumah ini rumah dukun. Apa ayah tahu? Atau bos ayah tahu? Ayah nggak tahu tentang rumah dukun. Yang ayah tahu, kalau bos ayah pernah tinggal di sini selama 5 tahun. Sebelum akhirnya pindah ke kota. Kenapa bos ayah tiba-tiba minta kita tinggal di rumah ini? Dia tahu kalau kondisi keuangan kita lagi nggak bagus. Apalagi sebentar lagi kamu masuk SMA. Pendapatan kantor juga lagi turun drastis. Jadi cuma bisa ngasih setengah gaji. Banyak teman kantor ayah yang udah di PHK. Beruntung ayah nggak kena PHK. Soalnya udah kerja lama di sana. Makanya bos ayah minta kita tinggal sementara di sini sampai kondisi keuangan kantor membaik dan pandemi ini cepat selesai. Kan lumayan bisa hemat uang kontrakan juga, Syad. Jelas ayah. Sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Apapun perkataan tetangga tentang rumah ini, kami akan tetap tinggal di sini, meskipun harus mengalami kejadian menakutkan seperti tadi. Aku ambil wudhu dulu ya, ucapku seraya berjalan ke arah kamar mandi. Iya, aku sempat mematung beberapa saat di depan kamar mandi yang gelap gulita. Kurapal doa dalam hati, kemudian masuk ke dalam, meraba-raba dalam gelap.
mencari posisi keran air. Ketemu. Kuputar keran tersebut, tapi tak ada air yang keluar setetes pun. Terpaksa harus wudhu pakai air bak. Saat kuulurkan tangan ke dalam bak mencari gayung, tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Kuat sekali. "Ayah!" teriakku, sembari menahan tubuh di ujung bak agar tidak tercemplung ke dalam. "Ayah!" teriakku lagi. Ku tarik tangan sekencang mungkin, sembari menjatuhkan diri ke belakang. Aku pun terjatuh ke lantai. Bergegas ku bangkit, kemudian berlari ke ruang tengah. "Ada apa, Sat? Badannya kok basah gitu?" tanya ayah. "Ada yang narik tangan aku ya," balasku. "Kok bisa?" "Tadi pas aku mau ambil gayung di bak, tiba-tiba ada yang narik tangan kencang banget. Aku juga manggil ayah tapi gak datang-datang." "Ayah gak dengar kamu manggil. Padahal posisi kamar mandi dan ruang tengah tak begitu jauh. Aneh jika ayah tak mendengar teriakanku." "Sini, ayah antar." Ayah bangkit lalu menemaniku ke kamar mandi. Setelah mengambil wudhu, aku pun naik ke atas. Ku amati tiap anak tangga. Tak ada sedikit pun bercak darah. Begitu pula di lantai 2. Jangan-jangan tadi aku memang berhalusinasi. Bergegasku masuk ke dalam kamar, kemudian memakai sarung dan menggelar sajadah. Suara benturan kencang terdengar di jendela saat ku mengucapkan kalimat takbir. Spontan, aku menoleh ke arah jendela. Gorden penutup jendela terlihat bergerak-gerak seperti tertiup angin. Ku pejamkan mata, kembali membaca niat sholat. Kali ini suaranya berasal dari kamar Hamid. "Hamid!" panggilku dengan suara keras. "Bruk!" "Mid!" panggilku lagi. "Bruk!" Karena sudah merasa terganggu, aku pun berjalan ke kamar Hamid. Krak! Pintunya terkunci. "Hamid, buka pintunya!" Namun tak ada jawaban darinya. Terdengar suara teriakan dari dalam kamar. "Mid! Hamid!" panggilku sambil berusaha membuka pintu. "Ayah! Ayah!" Aku berteriak sekencang mungkin. Tak lama terdengar suara langkah kaki mendekat. "Ada apa, Sat?" tanya ayah. "Hamid." "Kenapa, Hamid?" "Tadi teriak tapi pintunya dikunci." Ayah mendekat kemudian mendobrak pintu. Pintu pun terbuka. Tapi Hamid tak ada di dalam. Hanya terlihat gorden yang bergerak tertiup angin, serta jendela yang terbuka lebar. Kemana perginya Hamid? Ayah berlari ke arah jendela. "Hamid!" panggilnya. Rasanya tak mungkin jika Hamid melompat ke bawah. "Hamid!" Kami pun berlari ke bawah. "Ada apa ya?" tanya ibu yang baru saja keluar kamar. "Hamid gak ada, Bu," sahut ayah. "Gak ada gimana?" "Gak ada di kamarnya. Mungkin lagi di kamar mandi." "Gak ada, Bu," sahutku. "Tadi kamarnya dikunci pas ayah dobrak. Hamid gak ada di dalam. Cuma jendela kamarnya kebuka," imbuhku. "Ya Allah, Hamid." Ayah berlari ke pintu depan, lalu keluar rumah. Sementara aku dan ibu mencari keberadaan Hamid di dalam rumah. Kami mencari hampir di setiap sudut rumah, tapi Hamid belum juga ketemu. "Apa mungkin di dalam gudang?" ucapku. "Gak mungkin, gudangnya kan dikunci," balas ayah. "Terus Hamid kemana? Malam-malam gini?" Suara ibu bergetar menahan tangis. "Coba dicek lagi di atas," usul ayah. Kami pun naik ke lantai 2. Pertama mencari di dalam kamarku, nihil. Kemudian di kamar Hamid. "Hamid!" teriakku saat mengintip ke kolong kasur. Ada Hamid sedang tertidur pulas. Kurai tubuhnya lalu menariknya keluar. "Mid!" panggilku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ayah mengangkat tubuh kecil adikku itu ke kasur. Hamid pun membuka mata. "Alhamdulillah." "Hamid, ngapain tidur di bawah?" tanya ibu. Wajah Hamid tampak bingung. Ibu mengelus rambutnya perlahan. "Hamid, kenapa tidur di kolong kasur?" tanyanya lagi. "Hamid tidur di kasur kok, Bu," balas Hamid. "Tapi tadi..." "Udah, Bu," sela ayah. "Hamid, malam ini tidur sama kakak aja ya," ucapku. "Iya, Hamid tidur sama kakak Arsad saja ya." Ibu pun setuju. Singkat cerita di kamarku. "Mid," ucapku sembari membaringkan tubuh di sampingnya.
Iya kak. Lain kali kalau tidur jangan dikunci pintunya. Hamid gak ngunci pintunya kak. Jendelanya kalau malam ditutup. Hamid gak berani deket jendela kak, takut. Takut kenapa? Ada bayangan hitam gede deket jendela kak. Ih serem. Ya udah yuk tidur aja. Ku tarik selimut, lalu menaruh guling di pinggir kasur agar pandanganku tidak langsung ke arah jendela. Oh iya kak, Hamid juga mimpi. Mimpi apa? Ada monster gede di kamar kakak. Monster gede kayak gimana? Tanyaku penasaran. Serem pokoknya kak. Tapi kakak tenang aja, monsternya udah Hamid usir. Wah hebat, gimana caranya? Hamid tusuk perutnya. Ditusuk? Pakai pensil? Iya kok kakak tahu? Kakak cuma nebak Mid. Monster besar. Apa mungkin yang Hamid maksud adalah aku? Wah, sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Sekarang satu-satunya cara untuk mengetahui tentang rumah ini adalah warga sekitar sini. Sementara itu di waktu lain, saat bangun, sholat subuh. Dalam keadaan mata masih rapat ku dengar suara ayah. Iya bentar lagi ya, gumamku. Udah mau jam 6 loh, ayo sholat dulu. Kubuka mata, melihat Hamid sudah tak ada di sampingku. Hamid kemana ya? Ada di bawah. Oh, aku pun bangkit, duduk di pinggir kasur, kemudian berjalan ke bawah untuk mengambil wudhu. Sepintasku berpikir, kenapa rumah sebesar ini kamar mandinya hanya ada satu? Setelah sholat subuh, aku bergabung dengan ayah dan Hamid, duduk di ruang tengah. TV-nya belum dipasang ya? Tanyaku. Belum, nanti nunggu tukang listrik aja dulu ya, biar sekalian dicek. Hamid pengen nonton kartun ya, ucap Hamid. Hamid, nonton kartunnya ntar siang aja ya, sahutku. Nonton di laptop kakak aja. Di sini internetnya lambat banget Mid, kayaknya mesti ganti kartu. Ayah lambat juga nggak? Tanyaku. Punya ayah juga gitu. Tuh kan, sebelum Senin harus buru-buru ganti kartu. Nanti Arsan nggak bisa sekolah online. Pakai punya ibu aja dulu, saut ibu yang sedang memasak di dapur. Nah tuh, pakai punya ibu aja ya, daripada kamu jalan jauh ke depan buat beli kartu. Timpal ayah. Nggak apa-apa ya, sekalian jalan-jalan di daerah sini. Dan setelah sarapan aku pun pergi keluar untuk mengambilkan cangkul. Ya, ayah, panggilku seraya masuk ke dalam rumah. Ada apa Sat? Saut ayah dari dalam kamar. Cangkul yang kemarin disimpan di mana? Tanyaku. Di dekat kursi teras. Gak ada ya? Kamu cari yang bener. Aku udah cari di teras sampai halaman depan. Cangkulnya gak ada. Loh, masa sih? Kami pun sama-sama mengecek ke teras. Kemarin ayah yakin banget simpen di sini. Iya, tapi sekarang gak ada ya. Mana cangkulnya punya tetangga lagi? Berutuku. Coba kamu cari di samping rumah. Ayah tanya ke ibu, siapa tahu dipindahin. Masa cangkul bisa jalan-jalan sih ya? Cari aja dulu, ucap ayah sembari masuk ke dalam. Aku pun melangkah ke samping rumah yang masih ditumbuhi rumput. Gimana cara nyarinya? Rumputnya aja masih tinggi-tinggi, gumamku. Guntikan langkah tepat di jendela samping yang mengarah ke ruang tengah. Tuk tuk tuk. Ku ketuk jendelanya sembari memanggil ayah yang sedang berdiri di dapur. Ayah! Srek, srek. Terdengar bunyi gesekan rumput. Spontan aku menoleh ke sumber suara. Terlihat ada anak kecil mengintip dari balik tembok belakang rumah. Ia langsung berlari saat pandangan kami beradu. Hei! Panggilku seraya mengejarnya. Ia berlari begitu cepat, masuk ke dalam kebun di belakang rumah. Hei, tunggu, tunggu! Teriakku. Ah, bruk! Aku terjatuh tersandung sesuatu. Ah! Teriakku saat melihat ada sebuah makam di hadapan. Makam dengan nisan batu tanpa nama. Tak lama kemudian, tercium bau busuk yang menyengat. Aku pun berdiri mencari sumber bau tersebut. Astagfirullah. Ternyata bau itu berasal dari bangkai kucing yang kukuburkan kemarin, lengkap dengan cangkul yang tergeletak di dekatnya. Apa mungkin ini ulah anak yang tadi? Buru-buru ku ambil cangkul itu, kemudian berlari ke depan rumah. Ayah! Ayah!
Teriakku seraya masuk ke dalam. Ada apa, Sat? Di belakang, balasku terbatas seraya mengatur nafas. Di belakang kenapa? Kalau ngomong yang jelas. Di belakang ada kuburan. Ayah duduk di sofa. Oh, ayah kira apaan? Ucapnya santai. Aku pun heran dengan sikapnya. Duduk dulu, Sat, tenang. Ayah memintaku duduk di sofa. Bu, ambilin minum buat Arsat. Kasihan mukanya sampai pucat gitu. Aku duduk di sofa. Tak lama ibu memberiku minum sambil tersenyum. Arsat kan gak pernah tinggal di desa ya? Ucapnya kemudian berlalu ke dapur. Jadi gini, Sat. Di desa itu udah biasa kalau ada kuburan di halaman depan atau belakang rumah. Jadi kamu gak usah takut. Emangnya di sini gak ada pemakaman ya? Ada, tapi banyak anggota keluarga yang memang pengen selalu dekat sama makam keluarganya. Mungkin yang di belakang itu salah satu makam anggota keluarga yang pernah tinggal di sini. Jelas ayah. Terus kenapa cangkulnya ada di belakang? Apa semalam ayah simpen di sana? Ayah nggak simpen di sana kok. Kalau ibu, tanyaku pada ibu yang sedang mencuci piring. Ibu belum pernah ke belakang rumah, sahutnya. Terus siapa yang simpen cangkul di belakang, dekat sama makam? Mana bangkai kucing yang kemarin aku kubur juga ada di sana, ucapku. Ayah terdiam. Sepertinya ia memikirkan sesuatu. Udah gak usah dipikirin. Mungkin ada orang iseng. Orang iseng? Aku jadi ingat dengan anak kecil yang berlari ke arah kebun. Tadi aku lihat ada anak kecil di belakang rumah. Pas aku kejar dia lari ke kebun belakang. Nah kan, pasti ada orang iseng. Emangnya kita salah apa ya? Apa warga sekitar sini gak suka kita pindah ke sini? Kamu ingat muka anak kecilnya gak? Aku cuma lihat sekilas aja. Nanti ayah tanyain ke RT atau tetangga dekat sini. Iya ya. Kuedarkan pandangan mencari keberadaan Hamid. Hamid kemana ya? Tanyaku. Ada di kamarnya. Aku ke kamar juga deh, ucapku seraya berdiri lalu berjalan ke kamar. Sesampainya di lantai 2, aku mengintip kamar Hamid. Ternyata ia sedang tidur. Kemudian kembali ke kamarku. Kurebahkan badan di atas kasur, sembari memikirkan rangkaian kejadian yang menimpaku. Apa benar anak kecil itu pelakunya? Perasaan aku tidak melihat orang lewat saat mengubur bangkai kucing itu. Jika memang ia pelakunya, apa rasanya sampai melakukan hal seperti itu? Cahaya matahari menyorot mataku yang sedang tertidur. Silau sekali. Kurai ponsel di atas nakas. Sudah pukul 1 siang. Mataku tertuju pada tulisan di sudut kiri atas layar ponsel, @G. Spontan aku menghela nafas. Bagaimana bisa tempat yang tak begitu jauh dari kota, tapi tak terjamah sinyal internet 4G? Kalau udah begini, bakal susah untuk sekolah online. Aku bangkit lalu berjalan ke kamar mandi. Masih gelap aja. Gumamku seraya masuk untuk mengambil wudhu. Setelah sholat zuhur, aku berniat untuk mengembalikan cangkul. Bu, aku balikin cangkul dulu ya bu, pamitku pada ibu yang ada di kamar. Namun aku tak melihat ayah. Ayah kemana bu? Lagi keluar cari tukang listrik. Loh, bukannya kemarin udah janji siang ini datang? Iya, cuman tiba-tiba dibatalin. Oh ya udah, aku ke rumah tetangga dulu. Iya, aku pun keluar rumah, mengambil cangkul yang tergeletak di teras, kemudian berjalan ke rumah tetangga yang kemarin. Assalamualaikum, salamku. Waalaikumsalam, sahut seseorang dari dalam rumah. Ternyata itu bukan ibu yang kemarin, melainkan seorang anak perempuan seumuranku. Ini mau balikin cangkul, ucapku. Simpan aja di samping. Aku simpan cangkul itu di samping rumah. Saat berjalan kembali ke depan rumah, aku berpapasan dengan ibu yang kemarin. Udah dibersihin belum? Tegurnya dengan nada agak tinggi. Ya ampun, aku lupa membersihkannya. Maaf saya lupa bu. Kan udah ibu bilang, jangan sampai ada sedikit pun tanah dari rumah itu yang kebawa ke sini. Emangnya kenapa sih bu? Tanya anak perempuan tadi. Tanah rumahnya itu terkutuk. Ibu takut kalau keluarga kita kenapa-napa. Loh, emang kamu tinggal di rumah dukun? Anak perempuan itu bertanya padaku.
Iya, baru pindah ke sana kemarin, balasku. Pantes, mending kamu cuci dulu sampai bersih, pintanya. Padahal kemarin udah ibu kasih tahu, gerutu ibu itu. Maaf bu, saya benar-benar lupa. Aku pun membawa cangkul itu kembali ke rumah. Kenapa dibawa lagi, Sat? Tegur ibu. Belum dibersihin bu, sahutku seraya berlari ke kamar mandi. Namun lupa kalau kamar mandi tidak ada lampu. Ku ambil ember, lalu mencucinya di teras. Ibu berjalan keluar. Harus banget dibersihin gitu, Sat? Tanyanya. Iya bu, kemarin udah dikasih tahu, cuman aku lupa. Harus bersih banget sampai gak ada tanah sedikit pun. Astagfirullah, masa sampai segitunya? Iya bu, katanya tanah rumah ini terkutuk. Ya Allah, kok tega banget sih bilang begitu? Biar ibu aja nanti yang balikin. Gak usah bu, biar Arsyad aja. Kalau mereka gak suka kita tinggal di sini kan bisa ngomong langsung. Gak perlu sampai ngatain tanah di sini terkutuk. Iya bu, aku balik ke sana lagi ya bu. Ku amati cangkul itu berkali-kali, sudah bersih. Tak ada sedikit pun tanah yang tertinggal. Assalamualaikum, sapaku saat melihat anak perempuan tadi sedang duduk di teras. Waalaikumsalam, udah bersih? Udah. Kusimpan cangkul itu. Makasih ya, ucapku. Iya, maaf ya kalau omongan ibu begitu. Iya gak apa-apa. Soalnya ibu masih trauma sama kejadian 8 tahun lalu. Kejadian apa? Gara-gara aku gak sengaja main di halaman depan rumah itu. Cuman gara-gara itu? Iya. Sa? Terdengar suara ibunya memanggil dari dalam rumah. Iya bu, sahutnya seraya beranjak dari kursi. Oh iya, siapa nama kamu? Tanyanya. Arsyad, balasku. Namaku Risa, lain kali aku ceritakan kejadiannya ya. Oke. Risa masuk ke dalam rumah. Kini aku sangat penasaran mendengar ceritanya, agar aku bisa tahu alasan ibunya menyebut tanah rumahku terkutuk. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ramdan Hadi. Terima kasih teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.